Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Muhajir Haikal bisa bertemu lagi di pemirsa di tekno.com dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa di program Ruang Bicara Publik merupakan ruang bagi masyarakat maupun pejabat publik untuk melakukan penjelasannya terkait topik maupun tema yang kita akan diskusikan. Kali ini yang akan kami diskusikan di Ruang Bicara Publik ini menelisik potensi perikanan Kota Kendari untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Kita tahu sendiri bahwa Kota Kendari ini merupakan wilayah yang cukup unik kalau menurut kami, karena potensi sumber daya alamnya cukup potensial, salah satunya di bidang perikanan atau di bidang pertanian pun. Nah, khususnya bidang perikanan ini kita sendiri bahwa Kota Kendari ini menjadi salah satu di sektor perikanan ini menjadi salah sektor unggulan juga yang ada di kota kita ini, dan tentunya seperti apa potensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari melalui dinas terkaitnya, melalui dinas perikanan, kita akan coba mendiskusikan hal ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Imran Ismail, SPT MSI, selaku Kadis Perikanan Kota Kendari. Selamat siang Pak Imran Ismail. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, tetap semangat meskipun masih di kondisi pandemi saat ini Pak Imran. Kita harus tetap optimis. Ya Pak Imran, ini cukup menarik kalau kami melihat isu yang coba kami angkat di rubrik ini, menelisik potensi perikanan yang ada di Kota Kendari. Karena kalau di awal tadi saya menyebutkan potensi perikanan di Kota Kendari ini salah satu program unggulan juga, atau menjadi unggulan potensi sumber daya alam yang kita miliki. Nah, tapi sebelum kita jauh diskusi ke situ, saya ingin mungkin mencoba bertanya ke Pak Imran sendiri, untuk saat ini apa sih menjadi program utama yang dilakukan oleh dinasnya Bapak untuk sejauh ini? Seperti apa Pak Imran? Jadi, terima kasih Dinda untuk kesempatan kali ini. Saya berterima kasih banyak atas temu kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Jadi untuk program-program kami di Dinas Perikanan dalam rangka bagaimana kita membantu masyarakat ini, ada 4 program fokus kami di tahun 2021 ini. Yang pertama adalah program pengembangan perikanan tangkap. Yang kedua adalah program pengembangan budidaya perikanan. Ketiga adalah program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan keempat adalah program pengembangan sistem penyuluh perikanan itu sendiri. Kembali dari program pertama, yaitu program pengembangan perikanan tangkap, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di situ adalah penyediaan alat-alat tangkap ikan berupa misalnya kapal laut, perahu, mesin, dan alat-alat penangkapan ikan. Yang kedua adalah rehabilitasi sarana prasarana perikanan tangkap itu sendiri. Bentuk kegiatan yang di perikanan tangkap ini, kami setiap tahunnya itu memberikan bantuan ke masyarakat dengan pengadaan berupa kapal, yang kalau di kapasitas kami di kabupaten kota itu punya kewenangan untuk pengadaan kapal 3-5 GT. Dan itu yang kami mampu untuk pengadaan setiap tahunnya itu kurang lebih 20 unit. 20 unit kapal setiap tahunnya, Pak Imran, setiap tahunnya. Jadi itu kami memberikan ke nelayan-nelayan kita yang membutuhkan. Kedua adalah alat tangkap itu sendiri berupa jaring. Jaring-jaring yang kita adakan ini adalah jaring-jaring yang ramah lingkungan, termasuk bubu, terus alat penangkap kepiting, dan jaring-jaring gillnet dan alat pancing. Dan ketiga adalah bantuan untuk bagaimana hasil tangkapan nelayan kita ini dapat bertahan lama di atas kapal. Jadi kita memberikan bantuan alat penampungan sementara berupa cool box, sehingga kualitas dari ikan tangkap yang didapat itu sampai bertahan dengan pembongkaran di pelabuhan perikanan. Ya, berarti Pak Imran melalui program dengan bentuk tindakan ini yang dilakukan dari Dinas Perikanan sendiri, mulai dari awal sampai dengan hasilnya ini sudah di backup memang dengan mendorong para nelayan ini. Nah, dari 4 program ini, kalau Pak Imran sendiri melihat, apakah ini memiliki dampak terhadap para nelayan kita yang selaku menjadi ujung tombak yang untuk di laut misalnya mencari ikan misalnya, apakah memang pengaruhnya memang
berpengaruh terhadap hasil tangkapnya mereka karena kemudian ada pendampingan dari pihak Dinas Perikanan sendiri atau seperti apa yang dirasakan bagi nelayan kita, Pak? Kita berbicara kembali mengenai potensi perikanan bahwa luas laut kita ini di Kota Kendari ini seluas 177 km dengan garis pantai sepanjang 35 km mulai Puriranu sampai dengan Nambo sana. Kalau dampak dari apa yang kami berikan ke masyarakat ini kan yang menjadi kebutuhan masyarakat itulah yang kami coba pendekatannya untuk mengadakan peralatan-peralatan tersebut. Jadi prosedur-prosedur untuk kami mengadakan peralatan-peralatan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Apa yang dibutuhkan bagi masyarakat ya. Ya, Pak Imran, kalau dengan ini kan tentunya sistem penyaluran ini seperti apa? Maksudnya kita tahu sendiri kan ada nelayan yang mampu juga, ada yang tidak mampu. Apakah sistem datanya ini agar bantuan ini tepat sasaran? Seperti apa sih strategi yang dilakukan dari Dinas Perikanan? Karena takutnya nanti dengan program yang sangat bagus sekali dari 4 program ini, tetapi data yang dilakukan ini akhirnya tidak tepat sasaran. Nah, seperti apa sih pola yang dilakukan dari Pak Imran sendiri melalui perangkat yang ada, sehingga nelayan betul-betul yang harus mendapatkan tepat sasaran seperti Pak Imran? Jadi untuk sasaran-sasaran kami yang bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari kami di Dinas Perikanan itu persyaratan pertama itu pasti adalah domisili Kendari. Yang kedua mengajukan permohonan bantuan itu sendiri dan yang tidak kalah pentingnya adalah di Kementerian Perikanan Tangkap itu ada namanya kartu kusuka. Disitulah kita membedakan antara identitas masyarakat yang umum dengan identitas yang mata pencariannya nelayan karena di kartu kusuka itu di situ adalah merupakan identitas bahwa masyarakat itu betul-betul sebagai pelaku nelayan karena ini penginputan data nelayan kartu kusuka ini dibuat mulai dari tingkat bawah, mulai dari kelurahan dibantu oleh penyuluh-penyuluh yang mulai menginput dan data-data ini masuk dalam data kementerian. Jadi kami di Perikanan Kota Kendari ini untuk sampai saat ini data yang terinput melalui kartu kusuka itu 3.100 lebih. Sangat besar sekali Pak Imran ya. Berarti tidak perlu ada keraguan, data ini dilakukan tidak berdasarkan riset yang ada, memang benar-benar bagi nelayan yang betul membutuhkan. Ya Pak Imran, sangat menarik apa yang kita jelaskan dari 4 program, kemudian bagi nelayan yang harus didata itu benar-benar nelayan yang membutuhkan. Nah, tentunya kan dari Dinas Perikanan sendiri kita melakukan program kita diberikan, tapi ketika nanti yang biasa menjadi kendala terkadang sudah di backup tetapi para nelayan pemasarannya kemana misalnya, kemudian distribusinya seperti apa nantinya. Apakah rancangan dilakukan dari Dinas Perikanan sendiri, ada rancangan lain? Ini bukan hanya bentanya saja, tetapi pengolahannya kita lakukan dalam sampai bentuk kemasan nantinya. Tapi sebelum kita lanjut Pak Imran untuk dijelaskan gitu, kita jeda komersial berikut ini.